Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadhani Widianto dari kelompok 3. Saya akan memberitahukan cara proses eksekusi Microsoft PowerPoint pada sistem operasi Windows. Nah, terlebih dahulu kita apa sih itu operasi Windows? Operasi Windows adalah keluarga dari sistem operasi berbasis antarmuka pengguna grafis atau GUI yang dikembangkan oleh Microsoft, berfungsi sebagai perantara antarmuka pengguna dan perangkat keras komputer, serta mengatur sumber daya komputer untuk menjalankan aplikasi sehari-hari seperti browsing, ngedit dokumen, dan lainnya. Fungsi sistem operasi tersendiri adalah untuk manajer utama sumber daya komputer, untuk menjembati perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta menyediakan antarmuka untuk pengguna, memastikan semua aplikasi berjalan efisien, aman, terkelola dengan baik, mulai dari memanage proses atau memori, file, hingga keamanan dan sistem secara keseluruhan. Sedangkan Microsoft PowerPoint tersendiri adalah aplikasi presentasi terkemuka dari Microsoft untuk membuat slide yang dinamis menggunakan teks, gambar, grafik, audio, dan video, berfungsi sebagai media visualisasi ide yang efektif untuk pendidikan, bisnis, keperluan profesional lainnya. Dan fitur canggih seperti desain otomatis, animasi, kolaborasi real-time, aplikasi, dan membantu menyajikan materi secara terstruktur melalui slide, mendukung presentasi multimedia, dan dapat diakses perangkat melalui desktop web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Ridho Saifullah dari kelompok 3. Kali ini saya menjelaskan cara menjalankan PowerPoint dengan beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan start menu dengan mengetik PowerPoint. Dan yang kedua itu menggunakan shortcut yang ada di desktop atau taskbar. Bisa diklik dengan cara mengklik 2 kali. Seperti ini. Dan yang ketiga, membuka dengan file dengan berformat PPTX. Kita cari filenya di local disk C, terus ke program files, terus Microsoft Office, root Office 16, terus kita cari PowerPoint. Sudah selesai. Untuk cara keempat, bisa menggunakan CMD dengan mengetik seperti ini.
Kalau sudah selesai, tinggal pencet enter. Nah, dan berhasil. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ali akan menjelaskan alur eksekusi menjalankan PowerPoint di Windows. Proses eksekusi Microsoft PowerPoint dimulai ketika pengguna memberikan perintah untuk membuka aplikasi, baik itu dengan mengklik ikon PowerPoint di desktop, terus entah itu memilih dari start menu atau entah itu langsung membuka file presentasi yang diterima oleh sistem operasi Windows sebagai sinyal untuk menjalankan aplikasi dan lain sebagainya. Setelah menerima perintah, Windows akan mencari file eksekusi PowerPoint yang bernama powerpnt.exe di media penyimpanan komputer. Windows kemudian mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan seperti CPU, RAM, serta ruang memori agar PowerPoint dapat dijalankan dengan lancar tanpa mengganggu proses aplikasi lain yang sedang berjalan. CPU sendiri berperan sebagai pusat pemrosesan utama yang mengeksekusi setiap instruksi dari file powerpnt.exe.cpu. Nah, CPU mengolah perintah logika, perhitungan, serta alur kerja aplikasi sehingga PowerPoint dapat berfungsi sesuai dengan perintah yang diberikan pengguna. Semua aktivitas aplikasi dikendalikan dan diproses oleh CPU secara berkelanjutan, seperti itu. Sementara itu, RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara selama PowerPoint dijalankan. Jadi, ketika PowerPoint dijalankan itu, data simpannya itu masih tersimpan di RAM, dan ketika ditutup maka akan hilang dengan sendirinya, seperti itu. Data seperti slide, teks, gambar, animasi, dan elemen presentasi lainnya dimuat ke dalam RAM agar dapat diakses dengan cepat. Semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar pula PowerPoint dalam menanggapi presentasi yang kompleks. Nah, penjelasan di sini menjelaskan bahwasanya ketika RAM kita kecil, lalu kita menjalankan aplikasi PowerPoint itu, maka akan ada gejala entah itu lag atau error atau semacamnya. Dan ketika RAM kita itu besar, maka akan lancar seperti itu. Karena proses utama berjalannya PowerPoint itu ada di RAM. Seperti itu. Media penyimpanan seperti hard disk atau SSD memiliki peranan sebagai tempat penyimpanan file aplikasi PowerPoint dan file presentasi pengguna. Ketika PowerPoint dijalankan, data dari media penyimpanan akan dipindahkan ke RAM untuk diproses lebih lanjut. Penggunaan SSD memungkinkan proses loading aplikasi menjadi lebih cepat dibandingkan hard disk konvensional. Seperti itu. Karena kalau kita menggunakan hard disk konvensional itu sedikit lambat karena masih berputar-putar ya. Setelah semua komponen siap, Windows mulai memuat PowerPoint ke dalam memori. Nah, pada tahap ini pengguna biasanya melihat tampilan awal berupa logo atau splash screen PowerPoint yang menandakan bahwa aplikasi sedang dalam proses loading. Library dan komponen pendukung juga dijalankan agar aplikasi dapat berfungsi secara optimal, seperti itu. Setelah proses loading selesai, antarmuka utama PowerPoint ditampilkan di layar monitor. Antarmuka ini terdiri dari ribbon sebagai menu utama, terus area slide untuk mengedit presentasi, terus panel navigasi untuk slide, serta status bar yang menampilkan informasi dokumen.
Munculnya tampilan ini menandakan bahwa PowerPoint telah berhasil dieksekusi dan siap digunakan, seperti itu. Selanjutnya, kita membahas tentang perangkat input seperti mouse dan keyboard yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan PowerPoint. Pengguna dapat mengetik teks, menyesuaikan gambar, grafik animasi, serta mengatur desain dan transisi slide. Setiap perintah dari perangkat input diproses oleh PowerPoint secara real-time. Hasil dari proses tersebut kemudian ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor atau proyektor. Saat presentasi dijalankan dalam mode slideshow, PowerPoint menampilkan slide secara penuh sebagai hasil akhir dari proses eksekusi aplikasi tersebut. Dengan demikian, eksekusi PowerPoint merupakan proses terpadu yang melibatkan pengguna. Itu ada sistem operasi, terus ada CPU, ada RAM, ada media simpanan, terus ada perangkat input maupun output ya. Seluruh komponen tersebut bekerja sama untuk menjalankan perintah secara optimal dan maksimal. Seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya mungkin teman kami yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 melanjutkan dari ribbon yang terdapat di PowerPoint, yaitu ada file, ada home, ada insert, ada design, ada transition, ada animation, ada slideshow, ada review, ada tab kontekstual. Dari insert itu berfungsi, dari file itu berfungsi mengelola file presentasi, dan ada pun tabnya, ada new, ada open, ada save, print, share, export, dan updation. Yang kedua ada home, yaitu berfungsi mengatur, mengedit, dan isi slide. Tabnya terdiri dari clipboard, slide, font, paragraph, drawing, editing. Ketiga itu insert, berfungsi untuk menyisipkan objek ke dalam slide, dan ada pun tabnya yaitu seperti tabel, picture, shape, card, text box, audio. Dan nomor 3 ada desain, berfungsi untuk mengatur desain dan tampilan slide. Ada pun tab yang ada di dalamnya yaitu themes, varian, slide size, format, background. Nomor 5 transition, yaitu berfungsi untuk mengatur efek perpindahan antar slide. Ada pun tabnya yaitu transition effect, efek optician, durasi, apply to all. Nomor 6 ada animation, fungsinya memberikan efek gerak pada objek. Adapun tabnya yaitu add animation, animation pen, dan timing. Nomor 7 yaitu slideshow, berfungsi untuk menjalankan dan mengatur presentasi. Adapun tabnya yaitu from beginning atau current slide, setup slideshow,
rehearse timing, dan record slideshow. Adapun nomor 8 yaitu review, fungsi mengecek dan memberi komentar. Adapun tabnya ada spelling, translate, comment, compare, dan nomor 9 berfungsi mengatur tampilan kerja PowerPoint. Adapun tabnya yaitu normal, slide sorter, notes, back, zoom, grendel, good, dan good. Nomor 10 tab kontekstual atau format. Fungsinya mengatur objek tertentu. Ataupun tabnya picture format, shape format, cut format, dan itulah yang ada di ribbon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak untuk presentasi yang populer dan serbaguna. Ia memiliki sejumlah kelebihan termasuk kemudahan penggunaan, fitur multimedia yang kuat, kustomisasi tampilan, integrasi dengan aplikasi Microsoft Office, kemampuan kolaborasi tim, dan fitur presentasi yang lengkap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.